bertemu kembali dalam ibadah pemuda GPI. Saat ini kita tetap bertemu dalam bentuk ibadah video, walau segala keterbatasan dalam pandemi corona itu tidak akan menghentikan langkah kita dalam melaksanakan ibadah kita. Ibadah kita kali ini akan dipimpin oleh kakak Vikaris, kakak Vikaris Marina. Untuk ibadah kita juga tetap dijalankan kolekta persembahan. Buat teman-teman semua, boleh menghubungi pengurus. Kepada teman-teman semua, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mengawali akan ibadah kita di saat ini, marilah kita berdoa. Ibadah persekutuan pemuda yang kami laksanakan di dalam Jemaat GPI Papua Bethlehem Agas, dari awal pertengahan hingga pada kesudahannya, kami mau alaskan itu hanya di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta perantaraan Roh Kudus. Dan di dalam ibadah ini juga Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Namun sebelum itu Tuhan Yesus, mari urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kami dimampukan untuk bukan hanya mendengar, tapi kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami. Bahkan kami dimampukan untuk dapat melakukan semua itu dalam kehidupan dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan pemuda Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25, yang bunyinya demikian: apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Persekutuan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita untuk kita semua. Saya percaya bahwa jawabannya pasti tetap ada sukacita dan juga syukur yang boleh kita naikkan kepada Tuhan, sehingga kita diperkenankan lagi untuk ada dalam suatu persekutuan walaupun kita dibatasi dengan pandemi COVID-19. Kita tadi sudah boleh membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Namun yang menjadi fokus pemberitaan kita pada saat ini adalah pada ayatnya yang ke-23 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat alasan atau latar belakang dari penulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat ini kalau kita melihat selengkapnya dari perikop pertama, kita dapat melihat bagaimana suatu ungkapan kebanggaan. Kebanggaan yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia berbangga dan memberikan apresiasi bagi jemaat di Kolose bahwa mereka sudah begitu sangat baik dalam melakukan kehidupan mereka sehari-hari mereka. Mereka sudah melakukan apa yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Mereka sudah menunjukkan ajaran sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi, melalui perikop bacaan kita saat ini, Rasul Paulus ingin lagi lebih menekankan tentang pemahaman pentingnya mereka di dalam kehidupan mereka harus lebih mendalam, lebih memfokuskan diri dalam melakukan segala aktivitas mereka, kegiatan mereka, baik itu secara pribadi, sebagai persekutuan, tetapi juga dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka harus lebih lagi mampu untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan kita saat ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Mereka ditekankan untuk lebih banyak melakukan itu dalam kehidupan mereka. Itu harapan, itu gambaran, itu keinginan yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pada saat itu. Pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, apa yang ingin disampaikan melalui firman Tuhan ini untuk kita?
terlebih khusus bagi kita kaum muda-mudi. Persekutuan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 dan juga dengan tema konsekuensi dari ketaatan dapat kita lihat dalam perikopan bacaan kita saat ini dan dapat kita lihat dalam kehidupan kita selaku para muda-mudi. Sejenak saya ingin kita bertanya pada diri-diri kita sendiri. Sejauh mana, apakah selama ini kita selaku kaum muda-mudi, selaku pribadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita, apakah kita sudah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, apakah kita sudah melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh ketaatan? Saya yakin dan percaya bahwa jawaban itu ada dalam diri kita sendiri. Kita dapat melihat apakah benar-benar selama ini kita melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Mari kita lihat dan saksikan apakah selama ini dalam kehidupan kita sebagai kaum muda-mudi, kita sudah bisa melakukan apa yang difirmankan dalam Kolose 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 ini dengan penuh ketaatan ataukah tidak? Karena sesuai dengan tema kita, ketika kita melakukannya dengan penuh ketaatan, maka konsekuensi yang baik pula akan kita terima. Mari kita saksikan fragmen yang akan dimainkan oleh rekan-rekan pemuda dari Jemaat GPI Papua Bethlehem Agats tentang bagaimana kehidupan mereka yang mereka jalani, apakah dengan penuh ketaatan ataukah tidak. Ketika saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi COVID-19, cara hidup atau gaya hidup kita turut berubah. Kalau sebelumnya kita bebas melakukan segala aktivitas kita, namun dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk merubah cara hidup, gaya hidup kita. Banyak sekali aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kita harus hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Mesti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jangan menyentuh area hidung, mulut, mata, dan harus diukur suhu badan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kita selaku kaum muda-mudi yang biasanya harus kumpul-kumpul dengan teman-teman harus kita batasi, bahkan terpaksa harus kita kurangi dan hilangkan. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Itulah konsekuensi jika kita ingin terus hidup sehat, jika kita ingin selamat, bukan hanya diri kita secara pribadi, tetapi juga kehidupan keluarga kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jika kita tidak mematuhinya, maka konsekuensi yang akan kita terima sudah pasti sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang merugikan, bukan hanya pada diri kita, tetapi juga bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, mari kita hidup dengan penuh ketaatan. Kita melakukan semua dengan penuh kesungguhan hati. Karena menyadari tujuan-tujuan dari semua hal yang kita lakukan pasti akan mendapatkan konsekuensi yang baik. Yang berikut adalah kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Hal itu dimulai dari pertama kali kita membuka mata pada pagi hari saat bangun tidur. Kita belajar untuk memulai hari yang baru itu bersama Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan waktu-waktu yang akan kita lalui selanjutnya. Dengan demikian, ketika kita menyerahkan segala aktivitas kita, kerja kita, pelayanan kita kepada Tuhan, kita melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, tidak terlepas dari pengetahuannya, kita berdoa memohon penyertaannya sepanjang hari, agar apapun yang kita lakukan akan selalu dipenuhi dengan anugerah dan berkat Tuhan yang senantiasa kita peroleh dalam kehidupan kita. Demikianlah fragmen yang boleh dibawakan oleh rekan-rekan pemuda-pemudi dari Jemaat GPI Papua Bethlehem Agats. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui fragmen tersebut dapat kita lihat bagaimana kehidupan yang dimulai dengan sebuah ketaatan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kehidupan
dalam ketidaktaatan. Melalui firman Tuhan saat ini kita diajak untuk mari kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus, tapi juga kita diajak untuk belajar dari cara hidup jemaat di Kolose. Bahwa dalam melakukan segala hal, seperti kata firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini menjadi konsep dasar Paulus di dalam melayani Tuhan, bahkan di dalam menjalani seluruh hidupnya. Hal ini dikarenakan karena dia begitu menyadari bahwa hidup ini adalah dari Tuhan dan tentu saja untuk Tuhan. Tanggung jawab hidup pada akhirnya bukan kepada manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia, sebagai kaum muda-mudi, baiklah kita pun mau menyadari kehadiran kita, keberadaan kita dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita dituntut untuk selalu mau taat dengan setiap aturan, dengan setiap protokol kesehatan yang dibuat untuk senantiasa kita lakukan. Karena seperti kata firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Itulah konsekuensi bagi kita yang taat, kita akan menerima upah yang baik. Akan tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Itulah konsekuensi bagi kita yang kalau hidup di dalam ketidaktaatan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menolong kita di dalam melakukan segala tugas tanggung jawab kita, terlebih khusus bagi kita selaku kaum muda-mudi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mengakhiri akan ibadah kita di saat ini, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, di saat ini lagi ya Bapa, ada suatu ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala campur tangan, atas segala kemurahan, atas segala berkat-berkat yang Tuhan boleh limpahkan, yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami alami melalui kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan yang merupakan anugerah yang begitu berharga bagi kami selaku umat-Mu ya Bapa. Kami pun mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan boleh berikan bagi kami melalui pertambahan usia, melalui kesuksesan yang segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Menyadari sungguh Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami juga kami tidak luput dari berbagai persoalan, berbagai permasalahan, pergumulan yang senantiasa datang dalam kehidupan kami. Namun kami tetap mengucap syukur karena di balik setiap persoalan yang kami hadapi, ada hikmat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, sehingga melalui hikmat itu kami dimampukan untuk dapat menyikapi setiap persoalan-persoalan hidup kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Dan di saat ini terlebih kami boleh bersyukur dan juga bersuka cita, walaupun kami dibatasi dalam suatu persekutuan bersama selaku PPGPI, tapi kami tetap mengucap syukur walaupun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, namun kami tetap ada untuk dapat bersekutu dalam pribadi kami maupun dalam kehidupan keseharian kami ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kiranya ibadah yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, bahkan kami boleh mainkan dalam fragmen bersama yang boleh dimainkan oleh para pemuda-pemudi dalam jemaat GPI Papua Bethlehem Agats, menjadi pesan yang penting bagi kami, menjadi pengingat dan juga pelajaran bagi kami selaku kaum muda-mudi di dalam menjalani hari-hari muda kami. Kami boleh menjalani itu dengan penuh kesungguhan hati, kami boleh menjalaninya itu dengan penuh ketaatan. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami semua untuk terus ada untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami pun menyadari siapa kami ya Bapa. Kami adalah umat-Mu yang lemah, oleh sebab itu kami memohon daripada-Mu, mari Tuhan, ampunilah kami, sucikan, bersihkan dan layakkanlah kami, agar kami pun ada dan layak senantiasa disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Di saat ini secara khusus kami mau berdoa bagi persekutuan pemuda
GPI Papua, terlebih khusus persekutuan pemuda yang ada di dalam jemaat GPI Papua Bethlehem Agats. Kami mau berdoa untuk kepengurusan yang ada, baik itu kami sebagai ketua, sekretaris bendahara, bahkan kami semua yang ada duduk sebagai seksi-seksi maupun anggota-anggota yang ada ya Bapak. Dengan setiap tugas tanggung jawab kami, dengan setiap kepengurusan kami yang ada, Tuhan kami memohon, mampukanlah kami semua. Eratkanlah kami dengan tali pengasihan-Mu, bahkan berikan sukacita selalu bagi kami, sehingga kami dengan penuh rasa tanggung jawab mengingat segala sesuatu yang Tuhan boleh percayakan bagi kami selaku pengurus yang ada dalam persekutuan ini ya Bapak. Setiap program-program yang sudah kami rancangkan, yang sudah boleh kami buat, akan tetapi tidak dapat kami lakukan, tidak dapat kami realisasikan karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya sungguh bahwa ada waktu Tuhan. Kelak Tuhan akan memberikan waktu bagi kami semua untuk dapat melakukan, bahkan merealisasikan akan setiap program-program yang sudah boleh kami canangkan, yang sudah boleh kami buat dalam persekutuan kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk kami semua selaku persekutuan yang ada dalam wadah ini ya Bapak. Kami berdoa bagi komisi pelayanan baik yang ada di sinode maupun yang ada di klasis, terlebih dalam klasis asmat ini Tuhan. Engkau juga senantiasa sertai dan memberkati setiap kepengurusan yang ada. Bahkan kami tak lupa berdoa untuk pembina dan juga pendamping yang ada bagi persekutuan ini Tuhan Yesus. Engkau senantiasa sertai dan memberkati mereka selalu ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk kami semua selaku para kaum muda-mudi, dengan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kami, aktivitas kami, baik kami yang masih sekolah ataupun yang sudah berkuliah, atau bahkan kami yang sudah diberikan tanggung jawab sebuah pekerjaan dengan profesi kami, ataupun kami yang masih mencari lapangan-lapangan pekerjaan. Tuhan, Engkau juga senantiasa sertai dan memberkati kami. Bahkan kami berdoa untuk kami semua yang ada dalam pergumulan atau apapun yang menjadi harapan dan juga kerinduan kami. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, berikanlah jalan keluar, bahkan membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi kami selaku kaum muda-mudi. Sehingga apa yang Tuhan boleh berikan bagi kami sebagai talenta, sebagai kemampuan bagi kami, itu dapat kami perlabakan, itu dapat kami lakukan demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, baik dari pusat sampai kepada daerah pedalaman sekalipun, terlebih khusus pemerintah di daerah tercinta kami, Kabupaten Asmat. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah yang memilih dan menempatkan setiap anak-anak Tuhan ini dengan setiap tugas tanggung jawab dengan kedudukan mereka masing-masing. Oleh sebab itu, hikmati mereka, rahmati mereka selalu, agar apapun yang mereka lakukan, semuanya itu boleh dilakukan sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan, dan juga boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi kami semua yang ada hidup di kabupaten tercinta ini ya Bapak. Tuhan Yesus, terlebih kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin daerah kami, terlebih untuk tenaga-tenaga medis, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang boleh memberi diri mereka untuk melayani dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Engkau senantiasa sertai dan memberkati mereka. Kehidupan keluarga mereka senantiasa Tuhan lindungi dan sertai. Setiap upaya usaha yang senantiasa dilakukan oleh pemerintah, bahkan tenaga-tenaga medis yang senantiasa menjadi garda terdepan untuk mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Engkau senantiasa menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati semua itu, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan dapat menolong, bahkan menghindarkan kami semua dari bahaya pandemi COVID-19 ya Bapak. Lalu Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa untuk kami semua dengan setiap pergumulan hidup kami dalam masa muda-mudi kami. Engkau senantiasa sertai, Engkau senantiasa tuntun berkati kami, sehingga di dalam menjalani kehidupan kami senantiasa mengingat akan firman-Mu, kami senantiasa mengingat akan Engkau dalam mengawali setiap hidup dan kehidupan kami. Lalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa, kami boleh bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Lalu dengan penuh kerendahan hati kami memohon berkat penyertaan daripada-Mu.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta perantaraan Roh Kudus mau senantiasa tinggal dan menyertai akan seluruh kehidupan kami, terlebih akan hidup dan kehidupan para muda-mudi yang ada di dalam Jemaat GPI Papua Bethlehem Agats, menyertai dan memberkati kami semua, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat hari ini. Tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari wabah penyakit. Sampai bertemu kembali dalam ibadah pemuda selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dormo.